Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya mursalin Recording in progress. wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran yaitu ilmu nahwu yang berkaitan dengan masalah kalimat inti yakni yang berkaitan dengan masalah jumlah ismiyah. Pekan lalu kita sudah membahas tentang masalah jumlah fi'liyah. Kemudian sekarang kita akan langsung untuk membahas jumlah ismiyah. Karena jumlah dalam bahasa Arab hanya ada dua, kalau tidak jumlah fi'liyah maka dia masuknya jumlah ismiyah. Baik. Untuk jumlah ismiyah di sini adalah sudah kita ketahui bahwasanya kalam atau kalimat yang diawali susunannya itu oleh isim. Jika ada sebuah kalimat yang didahului oleh kalimat isim, maka dipastikan itu adalah jumlah ismiyah. Baik, kita lihat di sini untuk jumlah ismiyah ya. Untuk pola sederhananya adalah isim dengan isim. Ini adalah asal ya. Namun tidak menutup kemungkinan di sana juga ada pola yang lainnya, misalkan isim dengan fi'il. Namun kita di sini cukup membahas tentang masalah isim dengan isim. Karena isim yang kedua itu berkaitan dengan khobar, dan di sini tidak kita bahas terlebih dahulu. Mungkin pada pertemuan yang lainnya khusus masalah khobar yang bermacam-macam, ada mufrad dan ghair mufradnya, itu nanti akan dibahas. Nah, di sini yang penting adalah jumlah ismiyah di sini difokuskan atau ditekankan pada masalah mubtada'nya. Jadi kita membahas mubtada. Artinya kalau di situ ada mubtada, tentu atau pasti ada khobar. Ada khobar. Namun di sini adalah khobarnya masih bersifat sederhana, yaitu berbentuk isim. Baik. Pola jumlah ismiyah yang paling dasar adalah isim dengan isim, atau kita sebut dan kita kenal dengan sebutan mubtada dan khobar. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin susunan DM ya, diterangkan menerangkan. Karena mubtada itu diterangkan, kalimat mubtada itu diterangkan. Sedangkan khobarnya itu menerangkan kalimat mubtadanya, maka kita katakan diterangkan menerangkan DM. Di sini isim ataupun objek yang dijelaskan itulah namanya diterangkan ya, atau mubtada'nya. Adapun khobar adalah penjelasan dari objek yang sedang dijelaskan. Jadi mengkhabarkan atau menjelaskan isim yang sebelumnya atau mubtada'nya, itulah khobar namanya. Baik. Kemudian untuk rumusnya yaitu madu manis dari Malang. Rumusnya madu manis dari Malang. Adapun rincian daripada atau tafsir makna daripada madu manis dari Malang adalah yaitu kaidah-kaidah itu yang terdiri dari pertama harus marfu keduanya. Jadi syarat-syarat jumlah ismiyah syarat-syaratnya itu harus terpenuhi empat ini ya, terpenuhi empat ini. Walaupun nanti di sana juga ada semacam berbeda atau menyelisih dari kaidah yang ada, tetapi ini adalah kaidah dasarnya bagaimana kita menyusun jumlah ismiyah. Yang pertama adalah marfu keduanya. Marfu keduanya berarti mubtada'nya itu harus marfu, artinya rofa, tanda rofanya dengan dhammah kalau dia isim mufrad. Kemudian khobarnya juga rofa, baik itu nanti rofanya dengan huruf asli ataupun huruf gantian ya, huruf ganti. Baik. Kemudian harus sama jenis. Yang kedua syaratnya jumlah ismiyah itu. Artinya jenis itu di sini adalah dari segi mudzakkar muannasnya. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya harus menyesuaikan
mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, maka khobarnya harus menyesuaikan muannas, tidak boleh bercampur, mubtada'nya mudzakkar, khobarnya muannas, tidak boleh. Baik, kemudian yang ketiga, ini mubtada'nya ini harus ma'rifat, harus dalam keadaan ma'rifat. Di sana sudah kita pelajari mungkin di awal ya, tentang kalimat isim itu ada yang dilihat dari segi umum dan khususnya, ada nakirah dan ma'rifat. Nah, di sini mubtada'nya itu harus ma'rifat. Kemudian yang keempat syaratnya adalah sama bilangannya. Artinya kalau mubtada'nya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Kalau mubtada'nya musanna, khobarnya harus musanna. Kalau mubtada'nya jamak, maka khobarnya itu harus jamak. Baik, ini madu manis dari Malang. Kita ambil contoh di sampingnya. Pada kolom yang di sini, baik, ini adalah untuk mudzakkar ya, saya kategorikan mudzakkar. Misalnya hadza kitabun. Baik, ini mudzakkar, dia bentuknya adalah mufrad. Bagaimana kalau kita menjadikan sebagai mufrad ya, atau muannas yang bentuknya muannas? Maka hadhihi, misalkan maktabah. Pertama, dilihat dari polanya adalah hadza plus sama kitab, artinya di sini isim dengan isim. Atau kita katakan ini mubtada'nya, ini khobarnya. Jadi khobarnya ini adalah menjelaskan objek, yaitu hadanya ini ya, menjelaskan kalimat mubtada'nya hadza. Jadi hadza ini mubtada yang diterangkan, kemudian kita pun ini adalah menerangkan hadanya. Kalau ini tidak ada salah satu ya, misalkan khobarnya tidak ada hadza, maka pendengar itu pasti akan tidak paham maksudnya hadza ini apa gitu ya, yang diisyarahkan, yang ditunjuk itu apa. Maka inilah jumlah ya, kalimat inti ya. Kalau ada mubtada itu harus ada khobarnya, dan itu tidak mungkin dibuang, khobarnya harus ada. Baik, ini contoh yang mufrad untuk yang mudzakarnya. Baik, untuk yang muannasnya adalah hadhihi maktabah. Pertama juga mubtada'nya adalah rafa, tetapi di sini adalah fi mahalli ya, karena dia adalah isim mabni, maka tidak nampak rafa'nya. Kemudian maktabah ini adalah maktabatun, dia rafa dengan dhammah. Kemudian di sini sama jenis. Kalau di sini muannas, maka maktabah ini muannas. Kalau yang sebelumnya ini hadza adalah mudzakkar, maka kita pun adalah mudzakkar. Kemudian yang mubtada'nya harus ma'rifat. Hadza isim isyarah termasuk isim ma'rifat. Hadhihi juga termasuk isim ma'rifat. Kemudian dilihat dari segi bilangannya. Hadza kitabun dan hadhihi maktabah juga sama-sama mufrad ya. Mufrad satu ya, sebuah, bukan dua. Baik. Jadi sesuai dengan rumus atau kaidah yang baku ya, yang baku. Baik. Kemudian yang kedua contohnya misalkan hadzani qolaman. Hadzani qolaman, kalau dilihat dari segi bilangannya dia mufrad atau jamak? Hadzani qolaman, kalau dilihat dari segi bilangannya termasuk mufrad atau jamak? Musanna. Ya, musanna. Baik. Musanna. Kemudian dilihat dari segi umum dan khususnya, kalau hadzani itu termasuk apa? Isim nakirah ya? Isim ma'rifat ya. Baik, isim ma'rifat. Adapun khobarnya ini tidak harus bebas ya, sebenarnya bebas. Tetapi biasanya itu adalah nakirah. Yang penting adalah mubtada ini harus ma'rifat. Kemudian dilihat dari segi rofa'nya, maka hadzani dan qolamani ini adalah dia rofa'nya dengan alif karena dia isim musanna. Kemudian selanjutnya yang hatani, haqibatani, ini adalah dua tas ya. Maka di sini adalah muannas pakai hatani, haqibatani. Jadi sama ya, dilihat dari segi rofa'nya, dia juga rofa dengan alif karena musanna. Dilihat dari segi jenisnya, maka dia juga muannas karena
hakibah itu adalah mu'anas, maka isim isyarahnya harus mu'anas. Kalau kolam itu adalah mudzakkar, maka isim isyarahnya harus sesuai, yaitu mudzakkar hadzani. Yang ketiga, haula'i thalibun, misalkan haula'i thalibun. Mereka itu adalah para pelajar. Haula'i thalibun. Boleh ya di sini khabarnya kalian sebenarnya adalah nakir. Ini haula'i thalibun seharusnya gitu. Cuma tadi saya nulisnya mungkin terlanjur ada alnya, sebenarnya tidak mengapa. Karena khabar itu sebenarnya banyak penafsiran. Artinya di sana banyak sekali i'rabnya. Bisa artinya mungkin saja artinya tidak salah juga gitu. Tetapi yang aslinya adalah kita mungkin gunakan aja yang nakirah. Haulai misalkan thalibun. Kalau di sini makrifat bisa jadi ini adalah badalnya ya. Seolah-olah ini adalah belum kalimat, belum jumlah ismiyah yang sempurna. Seolah-olah ini thalib mereka itu apa? Maksudnya para pelajar itu apa gitu. Maksudnya masih mungkin bisa masih ada lanjutannya gitu. Namun di sini maksud saya adalah jadikan khabar. Haulai hum thalibun atau haulai at-thalibun. Kemudian di sini adalah dari segi bilangannya dia jamak ya. Dari jamak mudzakkar salim. Dari segi jenisnya dia mudzakkar. Haulai thalibat. Ini di sini adalah untuk yang muannasnya, Dia juga jamak. Kemudian contoh berikutnya al-kutub nafi'ah. Al-kutub nafi'ah. Kitab itu sangat bermanfaat. Di sini adalah dilihat dari segi bilangannya adalah jamak ya. Di sini jamak al-kutub dari kitab. Kemudian khobarnya ini ya, nanti akan dibahas sendiri ya. Kalau nanti mubtada'nya jamak taksir misalkan atau jamak itu bagaimana ketentuannya nanti di belakang. Kemudian contoh yang untuk muannasnya at-thalibat mahirat. Thalibat dia adalah muannas dan jamak, maka khabarnya adalah muannas dan jamak. Adapun tadi yang al-kutub nafi'ah di sini kalau mubtada'nya jamak, kenapa kok di sini mufradah gitu. Nanti ada ketentuan sendiri tentang masalah jamak taksir. Di sini untuk sementara kita ikutin dulu. Jadi al-kutubun nafi'ah. Kenapa enggak al-kutubun nafi'atun misalkan? Sebenarnya boleh-boleh saja. Artinya khabar itu juga ma'rifat. Tetapi nanti sebenarnya ada kaidah tersendiri. Namun juga banyak juga penggunaan. Artinya kalau di sini mubtada'nya jamak, maka khabarnya juga jamak. Baik, itu adalah juga khilaf tentang masalah ilmu nahwu ya. Tetapi yang biasa atau yang sering kita gunakan adalah kalau di sini jamak taksir, nanti di sini harus mufradah misalkan. Baik. Ini dari segi jumlah ismiyah berpola isim dan isim ya. Isim dan isim, baik dari segi mufradnya, kemudian dari segi musanna dan jamaknya itu harus sesuai, yaitu khabarnya harus sesuai dengan mubtada'nya. Baik, kita selanjutnya. Ini contoh yang mufrad ya. Contoh yang mufrad di sini contoh yang lainnya. Dzalikal kitabul la raiba fi. Dzalikal kitabul la raiba fi. Baik, saya ingin bertanya. Sebentar, saya cari dulu di sini. Baik. Ahmad Syauqi mawjud? Mana Ahmad Syauqi? Bayu Wirawan mawjud? Taib. Ba'dahu. Mawjud, taib. Dzalikal kitabul la raiba fi. Mana mubtada'nya? Dzalika. Baik. Dzalika. Kemudian di sini khabarnya adalah al-kitabu. Dzalika al-kitabu. Walaupun ya di sini banyak penafsiran nantinya. Bisa artinya kita anggap al-kitabu adalah khabar saja. Walaupun nanti adalah khabarnya adalah mungkin bisa la raiba atau alkitab menjadi badalnya. Namun di sini saya memberikan contoh di sini adalah sebenarnya sedikit menukil dari ayat
untuk apa ya, untuk mempelajarinya. Kalau seandainya ini Alkitab itu tidak dibolehkan menjadi khobar, maka bisa ditakdirkan adalah diberikan fasil dhamir huwa, misalkan dzalika huwal kitabu la raiba fi, itu seandainya. Kalau misalkan ini Alkitab dijadikan sebagai badalnya dzalika. Baik, sudah tidak kita bahas apa namanya. Yang penting adalah dzalikal kitabu di sini maksud saya adalah mufrad, berkaitan dengan mufrad. Dzalika gunakan kitabu itu menunjukkan mufradnya, bukan musanna ataupun jamaknya. Kemudian untuk ini yang untuk mudzakkar ya, untuk yang mudzakkar. Kemudian yang sebelahnya adalah untuk muannasnya, misalkan tilka darun akhirah. Tilka darun akhirah. Tilka adalah isim isyarah untuk muannas, sedangkan darun akhirah adalah khobarnya darun akhirah. Kenapa akhirah? Dia mu'anas karena dar ini adalah termasuk mu'anas, dar mu'anas. Tilka darun akhir, maka isim isyarahnya adalah mu'anas juga, tilka darun akhir. Baik, selanjutnya adalah anta nasyitun wa mu'addabun. Kamu itu sangat giat dan beradab. Baik, sekarang yang sebelahnya ditonton, silakan dirubah sesuai dengan yang ada di situ. Perlu saya tunjuk atau enggak? Saya ini Erni Marjuni maujudah, Erni Marjuni, Erni Marjuni maujudah. Maafi, Fafas maujudah, ini fawas maujud, talib atau talibah, fawas. Maafi, Farah Fajri maujudah. Mana ini fawas, fafas. Taib. Tafadhol. Anti nukot wa nukot. Kira-kira perlu dirubah atau tidak? Ini berkaitan dengan mufrad, yaitu isim yang mufrad. Kalau di sini mufrad untuk mudzakkar, maka harus mudzakkar. Kalau mufrad yang untuk muannas, maka harus muannas, harus sesuai. Kira-kira seperti apa jadinya? Anti misalkan apa? Berarti dirubah ya Ustaz. Dari sini aja. Dari sini aja. Oh. Anti nasyitoti, nasi belum terlalu paham sih Ustaz apa. Anti nasyitatun. Oh, nasi. Anti nasyitatun wa mu'addabatun. Oh, diganti menjadi mu'annas. Jadi ini disesuaikan. Baik. Labas. Berikutnya Khalidun tajirun wa muti'un. Khalidun tajirun wa muti'un. Khalid itu adalah pedagang dan orang yang taat, orang yang patuh. Baik. Tafadhol silakan. Man ada? Farah Fajri maujudah. Farah Fajri. Nurul Jannah. Man Nurul Jannah? Baik. Tafadhol Nurul Jannah. Khadijatun tajiratun wa muti'atun. Baik. Khadijatu tajiratun wa muti'atun. Baik. Ini menjadi mu'annas ya, benar. Jadi mufrad mu'annas. Tadi harus sesuai kalau mu'annas dengan mu'annas. Baik. Berikutnya. Ustaz mau tanya Ustaz. Baik. Ustaz, Afwan mau nanya. Tadi mu'addabun atau mu'addibun Ustaz? Mu'addabun. Orangnya. Mu'addabun ya, yang apa namanya, yang beradab. Baik. Untuk yang musanna, zanika burhanani min rabbika. Zanika burhanani min rabbika. Itu adalah dua bukti ya dari Rabb kamu. Ini saya nukil dari ayat. Kemudian ini untuk yang mudzakarnya, musanna yang mudzakarnya. Burhan itu adalah mudzakkar,
maka pakai zanika. Kalau mufradnya adalah zalika ya. Untuk muannasnya tanika daulatan, itu adalah dua negeri. Daulah adalah muannas, maka isim isyarahnya harus muannas. Tanika daulatan. Kemudian yang berikutnya di sini isim dhamir huma adilan. Mereka berdua itu adalah orang yang adil. Baik, kalau misalkan di sini saya ganti dengan muannas, berubahnya bagaimana? Coba di sini apa perlu saya tunjuk atau ada yang mau menjawab? Nggak apa-apa, langsung aja. Huma jadinya apa? Kalau di sini huma di sini adalah mudzakkar, maka di sini kita jadikan sebagai muannas. Perubahannya bagaimana? Adalatan. Ahmad Syauqi. Huma Huma adalatan. huma adilatani. Baik, huma adilatani. Mereka berdua, maksudnya perempuan itu adalah adil. Baik. Yang terakhir al-babani mughlaqani. Dua pintu itu tertutup. Ini untuk yang musanna yang mudzakkar, musanna yang laki-laki. Bagaimana kalau kita jadikan musanna yang muannas? Misalkan an-nafidatani, jadinya apa? Khobarnya yang sesuai. Mughlaqatani. Taib. Nafidatani mughlaqatani. Taib. An-nafidatani mughlaqatani. Taib, seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana bila mubtadanya itu adalah jamak. Di sini adalah jamak mudzakkar salim ya, atau jamak salim. Maka kita misalkan haulai mudarrisun, khabarnya adalah di sini adalah jamak mudzakkar salim ya. Baik. Ini untuk yang mudzakkar, ini untuk yang mudzakkar ya. Jamak salim itu ada yang mudzakkar dan muannas ya. Yang sebelah sini adalah mudzakkar, nanti yang sebelah sini kita jadikan muannas untuk perempuannya. Baik. Untuk mudaris adalah jamak mudzakarnya adalah mudarrisun, maka haulai mudarrisun. Kemudian bagaimana kalau kita rubah menjadi jamak muannas salim? Siapa yang mau menjawab? Haulai apa jadinya? Taib. Haulai mudarrisatun. Haulai mudarrisatun. Kemudian hum muwadzafun, mereka adalah para karyawan. Hum muwadzafun. Kalau kita ganti dengan muannas, maka hunna apa? Muwadzafatun. Hunna muwadzafatun. Ya, jadi jamak muannas salim ya, muwadzafah jadi muwadzafatun. Hunna muwadzafatun. Baik. Kemudian at-talibun judud. Nah, at-talibun judud. Di sini saya jadikan jamak mudzakkar salim ya, walaupun di sana juga boleh jamak taksir atau lab nanti aja. Karena berkaitan dengan jamak taksir nantinya. At-talibun judud. Di sini mubtadanya adalah jamak. Khobarnya di sini adalah juga jamak, walaupun jamaknya di sini adalah berbeda, bukan jamak mudzakkar salim. Karena jadidun itu ya, kalau dijamakkan itu tidak boleh ya, atau tidak ada jadidunnya. Dijadikan jamak mudzakkar salim tidak, karena kita mengikuti apa yang ada di kamus. Jududun, jadi jamaknya adalah judud. At-talibun al-judud atau talibun jududun, itu adalah para mahasiswa atau siswa yang baru. Baik, kemudian kalau di sini at-talibat kira-kira menjadi apa? Jududun juga ya. Baik. Karena jududun di sini adalah bisa digunakan untuk mudzakkar maupun muannas, dan dia juga jamak, maka talibat jududun. Kita tidak katakan jadidatun. Walaupun sebenarnya kalau kita kiaskan, kita tasrif juga jadidun, jadidani, jadidatun misalkan, jadidatun. Tapi di sini adalah at-talibat jududun. Kita jamaknya adalah jamak taksir, bukan jamak muannas salim. Taib.
Kemudian berikutnya adalah ini yang masalah sedikit agak perlu sedikit berpikir, jamak taksir. Jamak taksir adalah, kalian sudah mengenal ya, jadi jamak yang tidak beraturan, intinya begitu. Artinya tidak beraturan bagaimana? Kata atau isim jamak yang dari asalnya isim mufrad tadi itu tidak sama. Tidak samanya itu terkadang hurufnya sedikit berkurang atau terkadang malah hurufnya banyak. Misalnya apa? Contohnya yang bertambah adalah dari kata kolamun, itu adalah pena. Jika dijadikan jamak menjadi aklamun, maka hurufnya bertambah banyak, aklam. Contoh yang hurufnya kalimat yang menjadi sedikit adalah misalkan ar-rasulu utusan. Jika dijadikan jamak adalah rusulun, hurufnya menjadi sedikit. Nah, itu adalah jadi jamak yang tidak berantakan, itu ya, jamak yang berantakan, tapi menunjukkan arti banyak. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, yang itu adalah beraturan, artinya ada tambahan yang sesuai. Di sini misalkan al-kutubu, al-kutubu itu adalah jamak taksir dari kitabun. Al-kitabu, al-kitabani, al-kutub, bukan al-kitabuna atau yang lainnya ya, tapi al-kutub. Nah, di sini al-kutub adalah isim yang tidak berakal. Isim tidak berakal ya. Ya, kata benda yang tidak berakal ini. Maka khobarnya di sini adalah mufrodah. Baik. Atau mufrad tapi muannas gitu ya, atau mufrodah. Menjadi al-kutubu nafi'ah. Bukan al-kutubu nafi'atun. Sebetulnya ya, ini sebenarnya juga ada khilafnya ya. Ada yang membolehkan al-kutubu nafi'at. Ada yang boleh, artinya kalau di situ jamak ya harus jamak gitu. Tapi yang istilahnya yang lebih bakunya itu adalah mufrad muannas yang li ghairil akil. Kemudian contoh yang ke bawah aja dulu ya. Ini tentang masalah ghairul akil yang kita harus cari persamaannya. Misalkan al-asjaru musmiratun, pohon-pohon itu sedang berbuah. Al-asjar dari syajarah ya, pohon. Jamaknya adalah asjar. Walaupun di sana juga ada katakan syajarat, jamak muannats salim, tetapi yang benar adalah asjar ya. Jamak taksir untuk pohon karena dia tidak berakal. Kemudian ya, satu catatan lagi, biasanya jamak mudzakkar salim atau muannats salim itu biasanya yang berakal memang. Biasanya diambil dari makna yang berakal. Kalau seperti kata-kata benda yang tidak berakal itu biasanya masuknya ke jamak taksir. Walaupun yang berakal itu juga ada bentuk jamak taksirnya, tetapi kebanyakan itu adalah jamak mudzakkar dan jamak muannats, itu kalau yang berakal. Al-asjar musmirah. Sama ketentuannya, kalau di sini jamaknya tidak berakal, maka khobarnya cukup mufrad muannats, musmiratun. Tidak perlu musmiratun, walaupun di sana juga tidak salah kalau misalkan kita katakan musmiratun. Tidak salah. Tapi yang lebih tepat adalah musmiratun. Intinya kayak gitu. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya ada tingkatan juga sebenarnya. Artinya kalian boleh menggunakan uslub seperti ini, tetapi yang lebih benar, lebih tepat adalah seperti ini, walaupun ini tidak salah. Ya, sebenarnya tidak bisa dikatakan salah, tetapi kurang itu aja, sedikit ada nilai kurangnya. Al-asjar musmir. Kemudian al-malabisu jadidatun. Al-malabis adalah jamak dari malbas, yaitu pakaian ya. Malabis jamak taksir. Di sini adalah jamak yang tidak berakal. Maka khobarnya juga mufrad muannas, jadidatun. Tidak perlu jadidatun. Baik. Ini untuk yang tidak berakal. Sekarang bagaimana kalau yang berakal? Misalkan di sini. Ar-rijalu mukhlisuna fi a'malihim. Laki-laki itu dia ikhlas dalam pekerjaannya. Orang laki-laki itu ikhlas dalam pekerjaannya. Jadi ar-rijal adalah dari ar-rajulu, jamaknya adalah jamak taksir ya, ar-rajulu. Nah, di sini nama orang artinya orang yang berakal. Kenapa kok tidak dijamak muannats salimkan?
Nah, di sini memang sudah ketentuannya seperti itu ya. Jadi sudah bakunya adalah jamak dari ar-rajulu adalah ar-rijal, jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Misalkan ar-rajuluna, tidak. Kita tidak bisa mengkiaskan seperti itu karena sudah sifatnya baku. Kemudian di sini khobarnya ini. Khobarnya yang penting adalah karena di sini adalah mubtada'nya berakal, maka khobarnya juga harus sama, harus jamak. Artinya di sini jamak, khobarnya juga harus jamak karena berakal. Berbeda dengan ini. Kalau yang ini dia tidak berakal, maka khobarnya cukup mufrad mu'annas saja. Jadi sedikit ada perbedaan antara masalah akal dan tidak berakal saja di sini. Baik, mukhlisun khobar fi amalihim adalah sebagai pelengkap aja ya, atau jar majrur muta'alliq dengan khobarnya ini. Dia artinya ikhlas di dalam pekerjaannya. Kemudian berikutnya at-tujaru. Tujar ini adalah jamak dari tajirun, pedagang. Kok enggak tajiruna? Iya, karena seperti ini. At-tujar jamaknya tajir adalah tujar, bukan tajirun. Walaupun kalau kita kiaskan mungkin sesuai dengan ilmu tasrif tajirun, ya sah-sah saja, tetapi kurang tepat, kurang itu. Tapi yang baku adalah at-tujaru, jamak taksir tajirnya. Kemudian khobarnya ini adalah harus sesuai, artinya dia juga harus jamak karena dia berakal. Dzahibuna ila aswaq, para pedagang itu dia pergi ke pasar-pasar. Kemudian contoh yang lainnya misalkan jamak taksir adalah al-auladu. Al-auladu hafidun al-Quran. Al-walad adalah dari al-waladu, kemudian jamaknya adalah al-auladu, jamak taksir. Berarti hurufnya lebih banyak ya, jadi perubahannya dari banyak, tidak beraturan. Kemudian khobarnya ini harus jamak. Kalau dinya al-aulad maka hafiduna al-Qur'ana. Kalau hafidun mufrad ya salah, kurang tepat. Hafiduna al-Qur'ana. Al-aulad hafiduna al-Qur'an. Anak itu hafal Al-Qur'an. Ini berkaitan dengan jamak taksir. Jadi jamak taksir itu ada kaidah tersendiri ya. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang masalah kekhususan daripada jamak taksir. Nih kesimpulannya. Untuk kaidah mubtada khobar yang jamak taksir bisa kita lihat di sini kolom mubtada, di sini khobar, kemudian di sini contohnya. Baik, siap-siap nanti saya tanya di sini. Tolong, atau silakan kalau mau menjawab terlebih dahulu, tidak mengapa, tidak saya tunjuk. Sekarang jamak untuk mubtada adalah jamak tidak berakal. Mubtadanya jamak tidak berakal, kemudian khobarnya adalah mufrodah. Di sini langsung saya singkat mufrodah ya. Di sini mufrodah adalah mufrad untuk muannas ya. Jadi mufrodah saja. Contohnya adalah al-hurubu. Ini adalah mubtada hijau, kemudian khobarnya adalah merah, mu'allimah. Perang itu adalah menyakitkan. Perang itu menyakitkan. Benar ya, karena perang itu ya tidak nikmat. Mesti ada rasa takut banyak ya. Banyak rasa takutnya kalau keadaan situasinya berperang itu. Maka mu'allimah itu menyedihkan atau menyakitkan. Huruf itu menyedihkan atau ya menyakitkan. Tidak tenang, tidak bisa apa-apa gitu kan. Jadi takut, rasa was-was. Wah, jangan-jangan kena apa gitu ya. Gitu. Baik. Al-huruf mu'allimah. Di sini adalah huruf adalah jamak tidak berakal dari harbun. Maka khobarnya ini adalah cukup mufrodah di sini. Mufrodah itu mu'allimah, tidak mu'allimun. Kalau mu'allimun ini adalah mudzakkar. Mu'allimun mudzakkar. Kalau mu'allimah muannas. Baik. Berikutnya al-kawakibu, yang ini adalah mubtadanya, kira-kira khobarnya itu yang mana? Silakan yang mau menjawab. Jamilah. Jamilatun apa jamilun? Jamilatun. Jamilatun. Baik. Jadi bintang-bintang itu indah sekali ya, jamilatun. Al-kawab ini adalah jamak tidak berakal, maka khobarnya adalah cukup mufrodah, jamilatun. Berikutnya silakan siap-siap yang mau menjawab. An-ni'amu, nikmat itu kasirun apa kasirotun? An-ni'am, ini an-ni'am ya. Kasirotun. Iya. An-ni'am itu adalah jamak dari ni'mah, an-ni'am ya. Maka jamak taksir ya. Kemudian adalah khobarnya cukup mufrodah, kasiroh. Jadi nikmat-nikmat itu sangat banyak. Kemudian berikutnya al-jibalu, gunung-gunung itu
Apa? Musahikun atau musahikotun? Musyahikotun. Musahikotun. Baik. Gunung-gunung itu menjulang tinggi ya, musahikoh. Jadi di sini al-jibalu adalah jamak taksir tidak berakal dari jabalun, al-jibalu, maka khobarnya cukup mufrodah, musahikoh. At-tuyuru mugharridun apa mugharridatun? Mubaridatun. Mugharridatun. Taib. Karena at-tuyur di sini adalah jamak taksir tidak berakal dari ta'irun, tuyurun. Kemudian di sini khobarnya mufrodah yaitu mugharridatun. Yang berikutnya sekarang jamak yang berakal yang mudzakkar. Jamak mudzakkar jamak yang berakal tetapi mudzakkar. Maka khobarnya harus jamak. Ini saya singkat dengan jamak saja. Entah itu jamak taksir atau jamak muannas salim atau jamak apa, yang penting di sini adalah jamak. Terserah nanti kalimatnya itu bentukannya gimana gitu. Contohnya al ulama'u zakiyun apa adzkiya. Para ulama itu dia cerdas, cerdik. Zakin apa adzkiya? Azkiya. Adzkiya. Taib. Para ulama itu adalah cerdas. Ulama di sini adalah jamak yang berakal untuk mudzakkar, maka khobarnya harus jamak. Adzkiya ya, harus jamak. Tidak mufrodah, juga tidak mufrodah. Contoh yang lainnya, ar-rijalu titik-titik qawamun atau qawamuna. Qawamun. Laki-laki itu adalah pemimpin, qawamuna, jamak ya. Karena ar-rijal ini adalah jamak yang berakal mudzakkar, maka khobarnya harus jamak juga, qawamuna. At-tujaru robihun atau robihuna. Taib. Robihuna jamak ya. Tujar adalah jamak yang berakal mudzakkar, maka khobarnya harus jamak juga, robihun. Sekarang jamak yang berakal tetapi muannas, maka khobarnya juga harus sama. Jadi pokoknya untuk yang menunjukkan itu orang atau sifat yang berakal itu harus jamak. Kalau yang tidak berakal nanti adalah mufrodah. Misalkan niswah itu sama seperti nisa ya. Anisa'u dengan niswah itu sama. Niswah itu dalam ayat juga niswah ya. An-niswah muti'un atau muti'atun. Muti'atun. Khobarnya harus jamak. Jadi kalau di sini mubtada'nya adalah niswah jamak yang berakal untuk perempuan, maka khobarnya juga harus jamak muti'atun. Tidak muti'un ya. Baik. Kemudian al-adzara shaimun atau shaimatun. Shaimatun. Jadi gadis itu, para gadis itu dia berpuasa. Shaimatun. Jadi di sini adalah jamak yang untuk muannas berakal tetapi muannas, maka khobarnya itu harus jamak. Baik. Jadi ini adalah semacam kayak ringkasan daripada mubtada' khobar. Bagaimana kalau jamak itu tidak berakal, maka khobarnya mufrodah. Kalau jamaknya berakal dan mudzakkar ataupun dia berakal dan muannas, khobarnya juga jamak. Gitu aja. Ini jamak. Jadi kalau jamak yang berakal itu khobarnya juga jamak. Kalau jamak yang tidak berakal maka mufrodah. Baik. Itu sebenarnya ini adalah kaidah yang yang baku, dan terkadang nanti mungkin berbeda di lapangan itu kadang-kadang berbeda, tetapi juga bisa gitu, juga bisa. Jadi ini deh yang berkaitan dengan masalah jumlah ismiyah yang perlu kita pahami adalah ini dulu, karena nanti kalau semakin ke dalam nanti sebenarnya kadang-kadang kita mungkin juga akan kok jadinya seperti ini Pak, nggak sesuai dengan kaidah, kadang-kadang seperti itu. Nanti akan mungkin menemui beberapa masalah nanti kalau sudah membahas tentang masalah yang lainnya, misalkan khobarnya itu bagaimana, itu nanti banyak sekali masalahnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan masalah jumlah ismiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin barangkali ada yang bertanya atau tidak. Kalau tidak, kita tutup saja.
Saya kira sudah cukup ya. Baik, kalau sudah cukup, insya Allah kita. Baik. Sudah cukup. Baik, kita akhiri saja dengan doa katul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.